Film berkisah di sebuah desa Pangkur, kawasan Gunung Kawi, di mana seorang perempuan yang bernama Nikendok dititipi janin seorang putra yang kelak akan menjadi orang besar di tanah Jawa. Dia calon orang besar. Semenjak peristiwa tersebut, Nikendok terpaksa mengabaikan tugasnya sebagai seorang istri demi menjaga kemurnian janin yang ada di perutnya. Bukannya aku tak mau melayanimu. Aku mendengar bisikan Dewata. Meminta agar kau menjaga dengan baik. Aku takut kena kutukan Dewata. Sang suami yang sudah tidak sabar mengabaikan larangan tersebut. Kau memang pintar, membuatku semakin penasaran. Ingat, Nikendok, kau harus menjaganya. Aku mendengar bisikan Dewata yang melarangku melakukan persebadanan denganmu. Hingga di masa kelahiran Nikendok mengalami diskriminasi, diusir, dituduh selingkuh oleh para penduduk. Dia calon orang besar di tanah Jawa. Bertepatan dengan itu datang segerombolan para perampok menjara desa tersebut. Nikendok yang lari dari perkampungan meletakkan bayi yang baru dilahirkannya hingga bayi tersebut ditemukan salah satu perampok yang melintas. Waktu berlalu, Ken Arok yang dibesarkan dari keluarga yang tidak beradab dan lingkungan yang kurang baik memaksa dirinya untuk mengikuti jejak orang tua angkatnya, yaitu merampok. Ambil barang itu, cepat! Hingga satu ketika ia terbujuk rayuan seorang perempuan cantik yang mengajaknya untuk berjudi. Mau ikut judi? Siapa tahu kerbaumu bertambah. Sehingga kerbau milik ayah angkatnya habis digadaikan. Ia pun akhirnya diusir dari rumah. Sia-sia aku besarkan. Ternyata kau tidak bisa membalas budi dan hartaku kau habiskan. Minggat! Petualangan mempertemukan dirinya dengan saudagar kaya yang kembali mengangkat dirinya menjadi seorang anak angkat. Dia bisa rukun dengan anak-anak istri pertamamu. Biar saja dia jadi anakku. Bukankah Kakang sampai sekarang belum bisa memberiku anak? Lama-lama semakin tidak karuan. Dari dulu, Mak memang tidak setuju kalau Ken Arok tinggal di sini. Tapi dia selalu memberi keuntungan besar pada Kakang Bango Samtaran. Apalah artinya harta kalau keluarga jadi berantakan? Berani ya? Tidak tahu untung. Namun lantaran sering terjadi perselisihan antara kedua istri sang saudagar atas keberadaan dirinya, Ken Arok memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Ia kembali menjadi seorang perampok dan mendiami hutan Karotan. Hingga di suatu malam ia tersesat di sebuah padepokan ketika sehabis merampok seorang saudagar. Ini selalu kubagikan pada orang-orang yang kekurangan. Ken Arok dipersilahkan untuk tinggal di padepokan tersebut. Ia pun akrab dengan seorang gadis yang bernama Umang. Namun lantaran ulahnya yang kembali melakukan pencurian, ia memilih meninggalkan padepokan tersebut.
Begitupun Umang harus terusir karena tidak mentaati peraturan padepokan dengan memasukkan seorang lelaki di tengah malam. Kukira Kakang sudah jauh meninggalkan Saganggeng. Aku tak bisa pergi tanpa kau. Kau masih meragukan kebaikanku terhadap orang lain. Ken Arok dan Umang yang terlunta memutuskan untuk tinggal di tengah hutan yang sebelumnya menjadi markas Ken Arok. Untuk memenuhi kebutuhan, ia kembali menjadi perampok yang menjaga wilayah hutan Karotan dan dinamai Setan Karotan. Kau cantik. Petualangan keduanya sampai ke telinga Raja Tumapel akibat berhasil menjarah upeti yang dibawa para prajurit kerajaan. Berapa kali upeti gagal kau kirim? Ini berbahaya. Tumapel bisa dianggap membangkang terhadap Gusti Prabu Dananggedis. Rupanya Kakang bukan lagi salah bertindak, tapi sudah salah berpikir. Aku akan turun tangan sendiri. Bukankah hidup akan lebih punya arti kalau manusia hidup di tengah-tengah manusia lain dengan saling berbaik hati? Ken Arok beserta kaki tangannya berhamburan menghadapi Tunggul Ametung dan para prajuritnya. Umang memutuskan berpisah dan meninggalkan Ken Arok dan kembali ke jalan yang benar di mana ia ingin bisa hidup berdampingan dengan sesama tanpa ada pertumpahan darah. Mengapa hidup harus mencari musuh seperti ini? Dalam pelariannya, Ken Arok jatuh terperosok ke dalam gua hingga ia ditunjukkan jalan yang benar oleh para dewa. Dengarkan, aku Dewa Brahma. Pergilah ke arah matahari terbit. Sampailah di pedukuhan Taloka.